Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mariani, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Salam bahagia. Kali ini saya akan membuat sebuah percakapan coaching untuk supervisi akademik, di mana terdapat 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Gimana kabarnya Pak Hasan hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, baik, dan juga tetap semangat. Oh iya, siap. Ini Pak Hasan, saya mau izin untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Di sini saya kita melakukan supervisi akademik. Di mana itu kan ada 3 tahap, Pak, yaitu pra-observasi, terus observasi, dan pasca observasi. Harapan saya nanti pas waktu kita pra-observasi itu kita bisa berdiskusi, tukar pikiran, terus bisa memperlancar kegiatan observasi besok. Isinya saya mau memberikan pertanyaan sedikit, boleh Pak? Ya, boleh Bu. Rencana observasinya mau menyampaikan tentang apa nih Pak? Ya, untuk kegiatan pembelajaran saya Bu, rencananya adalah peserta didik. Jadi nanti saya ajak untuk mempelajari tentang ide kewirausahaan. Jadi dari ide-ide kewirausahaan itu nanti anak-anak bisa terinspirasi untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, kebetulan ini adalah kita kedua bahasa Indonesia gitu. Oke Pak. Berarti ide kewirausahaan ya Pak ya. Untuk tujuan pembelajarannya Pak, kasih tahu gimana Pak? Yes. Untuk tujuan pembelajaran Bu, ini nanti siswa ini dapat menemukan informasi dari memirsa video tentang ide kewirausahaan secara tepat. Jadi artinya di sini siswa nanti akan dipandu oleh guru. Memirsa itu adalah melihat video serta mendengarkan, dan kemudian mereka akan mencatat, menemukan informasi-informasi penting di dalamnya. Nah, dari itu kemudian harapannya mereka dapat terinspirasi dari si video itu. Begitu. Oh, berarti perlu ada pemantik video gitu ya Pak, biar anak bisa berpikir gitu nih. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke Pak, terus untuk area Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai seperti apa Pak? Oke. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu ada di 3 titik Bu ya. Yang pertama adalah budaya positif, yang salah satu kegiatannya adalah mereka diawali dengan berdoa, kemudian mendoakan teman yang mungkin pada saat itu tidak bisa berangkat karena apa ya. Terus kemudian juga dengan kebersihan juga ya, selalu ditanyakan dengan itu. Inilah sampah yang organik dan anorganik yang sudah kita lihat. Terus yang kedua itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Khususnya untuk kegiatan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi dari apa yang nanti video mereka lihat itu bisa diakses dari berbagai macam sumber informasi. Terus yang ketiga adalah KSE gitu ya. KSE ini memang harapannya mereka siap ya secara sepenuhnya di kelas itu. Berarti lengkap sekali. Terus untuk mencapai area pengembangan yang tadi itu kira-kira strategi apa yang panjenengan siapkan Pak? Strateginya Bu ya, karena kebetulan di kelas 12-7 ya, itu kan anak-anak di jam ke-3-4 itu jam setelah olahraga. Jadi itu butuh pengendalian khusus ya. Jadi ada beberapa strategi yang saya terapkan.
selain mempersiapkan modul aja, terus kemudian media pembelajaran PPT, terus kemudian menyiapkan juga video, kita juga nanti mempersiapkan kegiatan mindfulness Bu ya. Salah satu pakai stop yang rencana itu. Harapannya dengan berbagai macam strategi ini peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara baik dari awal sampai akhir gitu rencananya. Jadi haruskan boleh izin pinjam RPP-nya Pak, sudah siap belum itu? RPP-nya Mau belajar dengan seperti itu. Jadi sudah lengkap sebagai ya, ada karakter, wakilnya, pemantik, konsultasi. Berarti tinggal Iya, setelah olahraga jam ke 3-4. oh, jam 4, oke. Sampai ketemu nanti pas waktu observasi Bapak jam ke 3-4. Pasti tentunya media yang akan digunakan sudah siap ya Pak? Sudah siap, kemudiannya videonya sudah siap. Oke. Dan ada satu lagi yang belum saya sampaikan adalah pembentukan kelompok Bu ya. Oh, iya. Itu juga bagian dari strategi yang saya terapkan karena ini bisa menjadikan mereka berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran pada saat itu. Berarti ini sudah ya. Terus untuk perasaan panjenengan Pak, ini kita kan observasi. Bagaimana setelah saya observasi Pak? Untuk observasi pada saat itu ya, alhamdulillah ya, justru malah saya sangat termotivasi, semangat sekali. Artinya apa? Sebelum saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ada semacam diskusi awal Bu ya, untuk memantapkan dalam saya nanti melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Pak Hasan. Saya tutup untuk pra observasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada pagi hari ini lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga Allah meridhoi, memberkahi pertemuan kita pada hari ini sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi tentu untuk kehidupan nanti kalian pada saat benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kalimat ya, benar? Oke. Untuk mempresentasikan sebuah gagasan kewirausahaan tentu dibutuhkan kemampuan juga dalam membuat kalimat yang baik, baik itu secara tulis maupun secara lisan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya tentu ada hal-hal yang perlu kita sepakati terlebih dahulu ya. Pertama adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bahasa itu bisa karena terbiasa. Bahasa bisa karena terbiasa. Itu artinya kita kegiatan pembelajaran kita tentu harus mau membiasakan diri untuk bertanya, menjawab, dan berdiskusi dan seterusnya sesuai dengan konteks pembelajarannya. Nomor 2, hadir secara penuh dalam kegiatan hari ini. Tadi selesai olahraga ya? Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman baru waktu olahraga kemarin, olahraga tadi, sehingga kalian pengalaman itu dibawa ke kelas. Atau gojekan-gojekan yang tadi ada di halaman, ini mungkin sekali akan kalian bawa ke kelas gitu. Nah,
Harapannya adalah kita hadir secara penuh, baik konsentrasi, baik fisik maupun non fisik kita. Sepakat ya? Oke, sepakat. Oke, kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan tadi sudah, terus kemudian kesepakatan pembelajaran kita sudah sepakati, kemudian nanti kita ada ice breaking sedikit ya. Terus penyampaian materi, diskusi, presentasi, refleksi dan penutup. Ini adalah kegiatan kita hari ini. Semoga Allah memudahkan kegiatan kita ya, lancar semuanya, tidak ada yang ngantuk ya. Dan selalu bahagia, itu ya. Oke, saja ya. Yang saat ini penuh cinta. Tunjuk jari. Jangan disalah persepsikan loh ya. Cinta itu urusannya dengan pacaran loh ya. Enggak selalu itu ya. Ada yang hari ini penuh cinta? Tidak ada. Wah. Ini warna hidup kalian adalah warna yang warna yang sewarna gitu ya. Indahnya pelangi itu karena satu warna atau banyak warna? Banyak warna. Kalau kemudian perasaan kalian satu warna ya, kira-kira kehidupan kalian kurang indah gitu. Tidak ada yang penuh cinta hari ini? Tidak ada. No ya. Yang kedua, penuh bahagia. Belajar ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penuh bahagia ya. Saya cek dulu 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cukup mendominasi ya. Lebah. Lebih baik. Kok bisa baik? Oh, batik, T-nya hilang jadi lebih baik. Yang kedua? Mati. Oh, itu ada nisan ya. Terus kemudian ada rusa. Ya, terus kemudian yang sebelah sana? Kucing belang. Apakah kalian pernah menonton video yang bersumber dari YouTube, internet, IG itu berarti Instagram ya, TV atau Facebook, atau menyimak siaran radio, live streaming dan podcast dari, saya kira ini bukan hal yang asing ya, itu sudah menjadi bagian dari hidup kita ya. Ya mungkin ada satu yang nanti bisa tunjuk jari. Informasi apa saja yang sering kalian simak atau mirsa? Informasi apa? Ya. Perwakilan dari sebelah ujung? Tahu. Lah itu kan selebriti. Video tutorial? Pernah? Oke. Untuk menunjang pemahaman kita, pengetahuan kita tentu itu sangat kita butuhkan ya. Terus bagaimana kalian dapat memaknai dan memahami sebuah informasi yang kompleks dari teks aural atau audio visual? Audio itu apa? Suara ya, didengarkan ya. Visual? Dilihat. Oke, saya kira ini beberapa pertanyaan untuk kemudian kita perdalam lagi di sesi berikutnya. Ada pertanyaan sampai ini? Belum ya? Oke. Untuk dapat menemukan informasi-informasi yang kita butuhkan. Ya. Informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah, di sini ada tips yang bisa kita terapkan, yaitu adik Simba. Yang pertama apa? Apa peristiwanya? Ya. Jadi ketika melihat video, yang ada di benak kita adalah apa peristiwa di dalam video itu. Terus yang kedua adalah di mana? Di mana kejadian video itu, peristiwa di dalam video itu terjadi. Terus kemudian kapan? Menanyakan tentang waktu ya. Terus kemudian siapa saja yang
terlibat dalam kegiatan di video itu? Terus kemudian mengapa dan bagaimana? Ini adalah salah satu trik tips yang bisa kita lakukan sebelum kita melihat video. Kita dalam benak kita ada pertanyaan-pertanyaan itu yang untuk kita jawab, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ini sederhana sekali. Setelah kita melihat video, nanti Bapak akan menyampaikan yang namanya LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, untuk kalian kerjakan sesuai dengan video yang akan saya sampaikan ini. Ye. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira bisa kita lanjutkan untuk satu kelompok satu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fashion mengangkat konsep yaitu ambil dari desain tas, sebuah tas, yaitu tas dari Batik jemputan modifikasi yang kami modelin dengan 5 multifungsi tas, yaitu ada tas ransel, sling bag, tote bag, jinjing, dan juga tas backpack. Ada 10 pernyataan yang tinggal kalian pilih. A itu berarti akurat. Maksudnya akurat itu pernyataan itu sesuai dengan yang ada di dalam video. Yang kedua, ada kemungkinan itu adalah TA atau tidak akurat. Karena apa? Informasi itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam video. Dipahami ya? Oke. Terus yang berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan juga yang bisa kalian sampaikan, diskusikan terkait dengan pendapat kalian tentang kegiatan tersebut. Oke, tadi sudah kita saksikan video. Nah, untuk akurasi sebuah data, selain video, kita juga sebenarnya bisa menggali itu melalui teks. Karena ini kegiatan akbar nasional, tentu banyak teks ya, berita ataupun artikel yang mengulas tentang kegiatan fiksi 2019. Nah, kalian untuk melengkapi informasi itu bisa berselancar ya. Ini HP kalian selama 15 menit ke depan ini bisa dipakai ya. Kalau kemudian tadi video kalian belum begitu menangkap informasi-informasinya, ini bisa kamu perdalam lagi dengan penggalian informasi dengan tema yang sama, fiksi 2019, untuk mendapatkan informasi yang akurat. Ini namanya cek silang ya. Satu informasi kita dapatkan dari berbagai sumber. Ketika itu kita lakukan, maka informasi yang kita dapatkan ini lebih akurat, gitu ya. Dan ingat ya, pahami tentang literasi digital juga, bahwa sumber yang kita dapatkan ini haruslah sumber yang valid, bisa dipercaya sumbernya. Jawabannya. Silahkan, mungkin ada Kompas yang menginformasikan tentang nanti kamu akan menerima informasi hoax yang tidak sesuai dengan faktanya. Ya, seperti yang
biasa kita lakukan ya. Ada pembuka, ada inti, ada penutup ya. Salam yang kita hormati siapa, terus kemudian yang berbahagia siapa, terus kemudian intinya ya, intinya menyampaikan itu. Terus kemudian diakhiri dengan ditutup. Tetap menggunakan public speaking yang baik. Disepakati ya? Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami. Yang pertama, satu, Fiksi 2019 diselenggarakan sekali dalam setahun. Sebenarnya keterangannya A, akurat. Yang kedua, Fiksi 2019 diselenggarakan lebih dari sekali dalam setahun. Keterangannya tidak akurat. 3. Peserta Fiksi 2019 sebanyak 174 dari 90 perencanaan bisnis. Keterangannya akurat. 4. Peserta Fiksi 2019 sebanyak 174 dari 80 perencanaan bisnis. Keterangannya tidak akurat. Dalam video kewirausahaan tersebut dibilang aplikasi dan pemainan digital, budidaya dan lintas usaha, boga, desain grafis, mode fashion dan bidang kriya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Pak Hasan sebagai guru pengampu bahasa Indonesia dan Pak Pengawas yang saya hormati. Pada kesempatan pagi ini saya dari kelompok 3 akan membacakan LKPD yang sudah diberi dari Pak Hasan. Untuk informasi tentang video pada tabel, untuk keterangan yang akurat itu nomor 1, 3, 6, 7, dan 9. Untuk keterangan yang tidak akurat yaitu 2, 4, 5, 8, dan 10. Untuk jawabannya selanjutnya yaitu dari jawaban 1A, apakah peserta didik SMA, SMK, atau MA sudah dapat menjadi wirausahawan? Jawabannya yaitu iya, sudah. Peserta didik SMA, SMK, dan MA memiliki potensi untuk menjadi wirausahawan, terutama jika mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Apa saja yang ditampilkan secara sekilas di video? 1. Kuliner, game, fashion, desain grafis, dan kriya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepat sekali 3. Oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dari jawaban Arifan dan dari jawaban teman kalian tadi, Natasya ya, ini jawabannya adalah benar. Kita beri plus untuk apa yang akan kalian lakukan di waktu-waktu yang akan datang jika mendapatkan atau mencari informasi? Apakah asal mendapatkan informasi atau kita pilih-pilih dulu? Kita pilih-pilih. Oke. Kita pilih-pilih, cari yang paling akurat ya. Terus tadi ada juga saran untuk cek silang. Satu informasi kita temukan dari beberapa sumber. Oke. Silahkan refleksi kalian nanti dituliskan di buku masing-masing. Terus kemudian seperti biasa difoto dan dikirim ke WhatsApp grup kita ya. Oke. Penilaian untuk materi ini silahkan kalian buka, kalian kerjakan halaman 42 sampai 46 itu latihan kegiatan 1. Untuk penskorannya seperti ini ya. Ini bisa dikerjakan di rumah. Ya, nanti dikerjakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Ini teknik penskorannya bisa dilihat di bagian ini.
Terus kemudian yang kedua ini halaman 47 dan 4 sampai 49. Oke. Nih. Silakan ini nanti sudah diselesaikan. Ada penskorannya seperti ini juga. Nanti untuk teknik penskoran bisa saya kirim ke grup sebagai panduan kalian dalam mengerjakan. Dan untuk pertemuan berikutnya yang kita kerjakan ini nanti akan kita bahas bersama dan kita ambil penilaiannya. Saya kira cukup ya. Oke. Kegiatan pada hari ini bisa kita akhiri. Ya, tapi kita cek dulu masih bahagia atau tidak? Masih bahagia atau tidak? Oke, kalau tangan saya ke yang kanan ke begini, masih ingat? Tepuknya berapa kali? Berapa kali? 1 kali ya, coba cek dulu. Kalau begini, 2 kali. Oke, saya kira cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina. Oke, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Bapak, ini saya mohon izin, saya ingin melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Dimana ya kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi, observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Oke, siap Bu. Oke, Siap. sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak, ini adalah PP saya, CGP Angkatan 11, Ibu Irma Fatmawati, perkenalkan. Dan Iya, ini, Bu. Iya. dan ini Pak Muhammad Nur Hasani selaku guru yang saya evaluasi, Bu. Mohon isinya gitu, Bu. Begini Bapak, sebelumnya kita ini kan ada pertemuan di sini, Pak. Berhubung waktunya agak aneh banget nih. Kira-kira tujuan pertemuan kita apa gitu, Pak? Iya Bu. Sebelumnya terima kasih ya telah disediakan waktu untuk pertemuan kita. Oke. Dan harapan saya dari pertemuan kita hari ini, ini saya ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran saya kemarin. Permasalahannya adalah siswa itu kurang antusias, tidak semangat, motivasi rendah ketika mengikuti pembelajaran saya, Bu. Oke. Kira-kira tadi Pak, kan anak kan kurang antusias, kurang semangat, kurang motivasi, itu kira-kira karena apa, Pak? Oke, kalau menurut saya itu karena di jam pertama dan kedua itu kan mereka mapelnya olahraga, Bu, ya. Jadi mungkin karena capek, terus kemudian yang tadinya belajar di luar ruangan menjadi di dalam ruangan, terus kemudian mungkin juga kondisi fisik mereka lelah, ya itu mungkin berpengaruh pada kegiatan pembelajaran saya. Oh, berarti memang karena kondisinya kurang mendukung ya Bapak? Kelihatannya seperti itu. Oke. Nah, untuk solusinya apa Pak? Dari permasalahan yang panjenengan hadapi dalam pengajaran tadi dengan kondisi anaknya seperti itu, apa solusi atau rencana Bapak itu untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Ya, kayaknya begitu, Bu, ya. Yang pertama yang kemarin belum maksimal itu adalah kesepakatan pembelajaran, Bu, ya. Kesepakatan dengan anak-anak, ya. Pikir saya kesepakatan di awal tahun ajaran kemarin itu masih mereka ingat begitu, ya. Tapi kok kemarin sepertinya perlu ada kesepakatan setiap kali pembelajaran, ya. Bagaimana kemudian yang mengatur mereka harus bagaimana ketika pembelajaran dengan saya dan seterusnya, ya. Terus yang kedua, mungkin mindfulness, ya, itu juga bisa menjadi salah satu solusi, ya, dari kondisi yang tidak kondusif itu, Bu. Dan yang berikutnya mungkin terkait dengan pengelompokan siswa,
yang tentunya memang berdasarkan asesmen diagnostik ya, Oke. tidak asal-asal buat kelompok gitu ya. Karena Oke. kalau kemarin memang karena alasan praktis saja, jadi kelompok itu terbentuk tanpa mempertimbangkan apapun begitu Bu. Yang penting terbentuk begitu. Oke. Kelompok yang penting terbentuk tuh termasuk ini ya Pak ya, biar pengelompokan seperti pemetaan atau bagaimana, biar anak itu bisa berpihak pada anak itu. Oke. Nah, pengelompokan yang kemarin saya lakukan itu kan ya hanya berhitung ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kelompok yang menyebut angka 1 ya mereka kelompok, 2 kelompok gitu ya. Oke. Tanpa didahului dengan asesmen diagnostik ya. Kalau kita melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu kan mengetahui pemetaan peserta didik ya. Mereka kita petakan mungkin dari gaya belajarnya atau dari capaian kemampuannya kan seperti itu ya. Sehingga kelompok itu ada dasar terbentuknya begitu. Oke, kira-kira Pak, dari rencana panjenengan itu tercapai nggak Pak? Cara panjenengan tadi menyelesaikan itu tercapai nggak Pak? Oke, kalau harapannya sih kalau itu bisa dilaksanakan ya, harapannya bisa tercapai Bu ya. Oke. Harapannya bisa tercapai, terus kemudian kegiatan belajar bisa berjalan secara kondusif begitu. Oke, berarti ini ya sudah ada peningkatannya ya Pak. Kira-kira komitmennya Pak untuk kegiatan itu bisa berjalan sampai ke depannya itu apa Pak? Iya Bu, dari beberapa tadi ya, dari pembentukan kelompok yang didasari dengan asesmen diagnostik, terus kemudian mindfulness, kemudian itu harapan saya, ya bukan harapan sih, tapi komitmen saya akan saya laksanakan di pertemuan berikutnya Bu. Oke. Ya. Jadi saya ingin segera menemukan hasil perubahan dari pembelajaran saya. Tentu saya tidak membiarkan ya permasalahan itu berlarut-larut ya. Karena kita sebagai guru juga bertanggung jawab pada apa yang harus kita sampaikan ke anak itu juga bisa kecapai gitu. Oke, siap. Terus kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan jenengan Pak untuk menjaga komitmen jenengan? Oke. Untuk yang pertama tentu saya akan komunikasi dan kolaborasi dengan guru olahraga ya, yang pertama dan kedua dan wali kelas ya, untuk membangun satu komitmen bersama dengan kesepakatan peserta didik tadi ya. Terus yang kedua harapan saya juga nanti ada rekan sejawat Bu ya dari guru bahasa Indonesia di kelas lain, mungkin ini punya pengalaman yang bisa saya ambil inspirasinya. Dan tentu kalau memungkinkan juga kita mencoba komunikasi kolaborasi dengan orang tua juga begitu. Oke, berarti ini sudah ada ya Pak, kolaborasi atau rencana ke depan nih untuk menembusi guru olahraga dan sebagainya nih. Oke, berarti itu ya. Terus kira-kira yang terakhir Pak, bagaimana tindak lanjutnya? Misal kalian sudah melakukan itu, terus kita sudah jalan ke situ ya. Terus dari pertemuan kita sih Pak, pertemuan ini kira-kira apa yang dia dapatkan Pak? Saya mendapatkan ini Bu ya, semacam pencerahan mungkin ya Bu ya, karena dengan obrolan kita ya, yang tadinya saya tidak kepikiran untuk mindfulness, untuk membentuk kelompok dengan asesmen diagnostik, ini dengan percakapan dengan Ibu ini bisa tiba-tiba muncul begitu Bu ya, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu itu. Berarti bisa membantu sedikit ya Pak? Ya, insya Allah. Alhamdulillah Bu. Oke Bapak, terima kasih. Begini Bapak, kan kemarin itu kan saya sudah melakukan observasi ke panjenengan. Nah, di aspek yang ingin Bapak kembangkan atau satu pengembangan kan itu ada penerapan budaya positif, KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut panjenengan itu sudah nampak belum Pak? Sudah nampak tapi belum sepenuhnya Bu ya. Misalnya untuk yang KSE ya, itu toh faktanya masih ada peserta didik yang hadir tidak secara penuh ya. Terus kemudian ada 1-2 peserta didik yang belum bisa menghargai ketika temannya melakukan presentasi ya, kan bisa tampak ya. Terus kemudian untuk yang diferensiasi kemarin hanya sebatas pada diferensiasi proses Bu. Untuk diferensiasi konten dan diferensiasi produk ini
belum tampak ya. Nggih. Terus kemudian untuk yang budaya positif ini, kalau menurut saya sebagian besar sudah nampak. Dari mereka berdoa, terus kemudian menjaga ketertiban kebersihan itu juga sepertinya sudah nampak. Oke Bapak, untuk ini ya pas waktu panjangnya yang sudah panjang jelaskan, untuk yang nampak itu adalah diferensiasi prosesnya saja. Yang untuk kedepannya ya mungkin bisa untuk sebagai solusi untuk konten dan produknya bisa untuk pertemuan berikut ya. Ya insya Allah. Mungkin terus kalau budaya positif itu juga sudah nampak dalam observasi yang jangan lakukan kemarin itu, kira-kira juga ke sekolahan ke kelas-kelas lain juga atau hanya pas waktu observasi saja itu Pak? Karena saya mengajar di 6 kelas ya, salah satunya ada di kelas 12-7 itu, saya berupaya untuk melaksanakan itu juga di kelas-kelas yang lain. Meskipun relatif permasalahannya berbeda ya, karena memang di 12-7 itu hanya di kelas 12-7 itu yang bermasalah ketika di jam pertama, jam kedua adalah olahraga. Gitu. Kalau yang kelas yang lain ini tidak ya, jadi jamnya jam yang normal saja. Oke. Berarti memang yang bermasalah hanya kelas 12-7 itu tadi ya. Makanya panjenengan punya solusi untuk mindfulness itu gitu ya Pak? Iya Bu. Ya. Oke Bapak, selama observasi yang saya amati ada beberapa aspek memang Pak. Satu, panjenengan sudah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Contohnya kalau siswa sudah memenuhi kebutuhan siswa, sudah komunikasi panjenengan juga sudah positif, bisa diterima baik oleh siswa, terus penerapan disiplin dan memberikan motivasi. Yang kedua juga bisa memandu proses pembelajaran secara efektif, dan yang ketiga juga sudah melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Contohnya memberikan umpan balik dan pelaksanaan asesmen. Kalau untuk pengamatan saya yang kemarin asesmennya sudah nampak ya Pak? Asesmen, nah untuk asesmen waktu itu memang sudah nampak ya. Saya memberikan penugasan ya, yang ada di dalam buku paket, dan itu harus mereka kerjakan, dan saya sampaikan juga bahwa itu harus nanti akan dinilai. Oke, berarti sudah semuanya ya Pak, berjalan lancar ya kemarin ya Pak? Iya, alhamdulillah. Oke, terakhir Pak, ini untuk tindak lanjut Pak, rencana tindak lanjut agar kegiatan pembelajaran kedepannya itu bisa jalan gimana Pak? Oke, tentu kami coba dengan beberapa treatment tadi Bu ya, dari mulai pembentukan kelompok dengan dasar asesmen diagnostik, terus kemudian kesepakatan, dan kemudian memberikan satu menu-menu pembelajaran yang menarik ya, dengan diferensiasi tadi. Itu adalah ikhtiar yang nanti akan saya lakukan Bu untuk memperlancar kegiatan pembelajaran saya di kedepannya Bu. Oke Bapak, berarti ini catatan khusus saya nggih, selama pelaksanaan observasi kemarin memang Bapak sudah melakukan semuanya, sudah berjalan dengan lancar, dan juga untuk ke depan bisa ada peningkatan lagi gitu Bapak. Semoga Bu ya, semoga. Terima kasih Pak Hasan atas kegiatan pasca observasi hari ini, semoga bisa terlaksana kedepannya lebih baik lagi. Amin. Oke, dan terima kasih atas waktunya Pak Hasan dan Bu Irma. Saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ngebleng.